وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, majelis kita ini menjadi majelis atau pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama-sama di dalam pertemuan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan jiwa raga kepada kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir lagi. Surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. 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 Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qawmal kafirin. Inna Allah la
yahdil qawmal kafirin. Innallaha la yahdil qawmal kafirin. Innallaha la yahdil qawmal kafirin. Alhamdulillah, kita sudah baca sama-sama ayat yang mulia ini, Al-Maidah 67. Mudah-mudahan dalam setiap huruf yang keluar dari mulut kita ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah dan dilipat gandakan balasannya menjadi berlipat-lipat, sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Supaya lebih dekat lagi dengan ayat ini, kita artikan kata berkata, ya ayyuhar rasul, Wahai Rasul. wahai Rasul, wahai Rasul. Saya pernah dulu menjelaskan bahwa kalau ada ayyuha itu berarti atau bermakna bahwa di dalam ayat ini atau setelah kalimat ayyuha itu ada sesuatu yang penting yang akan Allah sampaikan. Di sini dipanggil wahai Rasul. Masih ngerti ya bedanya Nabi sama Rasul ya? Dulu waktu kita belajar-belajar itu. Nah, kita ingat-ingat lagi, kalau disebutkan Rasul itu bermakna atau dimaksudkan memanggil sang pembawa risalah. Sang pembawa risalah yang membawakan pesan. Risalah itu artinya, kalau bahasa Indonesia itu SMS, ya, SMS, pesan maksudnya, membawa pesan dari mana? Dari Allah. Jadi seseorang yang menerima wahyu dan harus disampaikan kepada umatnya, maka itu disebut dengan Rasul, disebut dengan Rasul. Kalau Nabi tidak ada kewajiban menyampaikan. Nah, itu bedanya Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu saja, tidak ada kewajiban menyampaikan. Nah, kalau Rasul beda, seorang laki-laki yang menerima wahyu dan harus disampaikan. Karena Rasul itu bermakna risalah. Jadi sang pembawa risalah, membawa pesan untuk disampaikan. Nah, kalau nggak disampaikan, berarti dia sudah berkhianat kepada yang memberikan amanah kepadanya. Bermakna apa namanya? Berkhianat. Makanya disebut Rasul karena dia mengemban amanah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya. Itu bedanya Rasul dengan Nabi. Seorang laki-laki. Mengapa laki-laki? Karena laki-laki itu berbeda tentu saja dengan perempuan. Nah, terkenal dalam berbagai keterangan bahwa laki-laki itu akalnya lebih banyak daripada perasaannya. Nah, beda sama perempuan. Kalau perempuan itu perasaannya yang lebih dominan daripada akalnya, begitu. Nah, makanya kenapa kok semua Rasul itu adalah laki-laki. Nah, kira-kira salah satu hikmahnya adalah itu. Memang ada Rasul yang perempuan? Nggak ada, kan? Jadi nggak ada Rasul perempuan. Semuanya harus laki-laki. Nah, kalau Rasul perempuan, karena dominan perasaannya, bisa-bisa apa? Ada ayat yang nggak disampaikan.
karena gak sesuai dengan hawa nafsunya. Begitu kira-kira hikmah yang tersimpan di balik perkataan Rasul ini. Jangankan perempuan ya, jangankan perempuan, laki-laki saja ketika menerima ayat itu ada yang disembunyikan. Nah, contohnya apa yang terkenal ada di Al-Quran, kaum Bani Israel, ya, yang menyembunyikan ayat-ayat dari Tuhannya, menyembunyikan sebagian ayat dari Taurat. Tidak hanya disembunyikan, bahkan dirubah-rubah, ayat dari Allah itu. Disembunyikan misalnya apa? Ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad, Rasulullah SAW yang akan meneruskan kenabian atau kerasulan Isa Al-Masih putra Maryam, disembunyikan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan selera mereka. Waduh, ini kok nabinya kok berasal dari Arab, kok gak berasal dari golongan kita ini Rasulnya. Gak mau gitu. Gak mau mengakui akhirnya. Karena bukan berasal dari golongannya. Nah, ternyata apa? Ternyata sebetulnya bukan masalah itu pada hakikatnya sebetulnya. Bukan karena Rasulullah dari orang Arab. Hakikatnya bukan di situ sebetulnya. Meskipun itu menjadi bagian dari alasan ya. Tapi pada hakikatnya adalah karena apa? Karena mereka ini sebetulnya benci kepada al-haq, dengki kepada kebenaran, benci kepada kebenaran. Itu alasan utamanya. Nah, pokoknya ada kebenaran, mereka itu membencinya, mereka itu mendengkinya. Meskipun mereka tidak mengatakan dengan mulut mereka, tapi dalam hati mereka memang sudah terbentuk kuat kebencian dan kedengkian kepada kebenaran. Jadi bukan semata-mata karena Nabi Muhammad berasal dari orang Arab dan juga karena keturunan dari Ismail, keturunan dari Siti Hajar, bukan karena itu pada hakikatnya, tapi pada hakikatnya karena mereka adalah selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah, selalu membangkang terhadap kebenaran. Itu alasan utamanya. Wahai sang pembawa risalah. Paling tidak secara umum itu yang tersimpan dari makna ya ayyuhar rasul balligh, sampaikanlah olehmu wahai seorang laki-laki. Menyuruh kepada siapa ini kira-kira? Rasul. Nah, Rasul maksudnya namanya siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu yang tersirat pada kata-kata baligh. Sebetulnya kalau sudah tercatat dalam Al-Qur'an, karena kita ini sebagai penerima Al-Qur'an, maka tidak semata-mata Rasul sebetulnya yang tersirat, tapi kita semuanya ini diperintah untuk menyampaikan. Apa yang harus disampaikan oleh kita atau Rasul ini, apa yang harus disampaikan? Ma'unzila, apa yang diturunkan, apa yang telah diturunkan ilaika, kepadamu wahai seorang laki-laki. Karena kaya, kalau perempuan ilaiki, kalau orang banyak ilaikum, mir rabbika, dari Tuhanmu. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak lain yang dimaksud adalah Al-Quran. Tidak lain yang dimaksud adalah Al-Quran. Sampaikan apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya sampaikan. Sampaikan apa saja yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya. Karena Rasul itu adalah sebagai pembawa risalah, sebagai pembawa pesan-pesan dari Tuhan, pesan-pesan dari Allah untuk disampaikan. Sampaikan semuanya. Jangan
ada yang disembunyikan. Jangan ada yang disembunyikan. Pernyataan ini juga menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu adalah berasal dari Allah, bukan karangannya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan itu. Karena apa? Karena Rasulullah disuruh menyampaikan dalam Al-Quran sendiri. Disuruh menyampaikan, artinya apa? Dia hanya sebagai pengemban amanah. Bukan buatan Nabi Muhammad, ini buktinya. Nah, jadi penggalan ini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah memang betul-betul berasal dari Allah. Karena Rasul sendiri hanya diperintah untuk menyampaikan. Diperintah untuk menyampaikan. Ingat, baligh. Kita pernah dengar juga, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku ini meskipun hanya satu ayat. Meskipun hanya satu ayat. Yang bermakna apa di sini? Untuk menyampaikan kebenaran, itu tidak perlu nunggu harus jadi ustadz. Kan begitu. Sampaikan saja yang diketahui, udah yakin ini benar, sampaikan. Sampaikan kepada yang belum tahu. Sampaikan kepada keluarga kita. Tugasnya hanya menyampaikan saja dengan sungguh-sungguh. Nah, titik itu. Titik di situ udah. Tugasnya menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Sampaikan kebenaran. Belum ikut juga, ya sampaikan lagi dengan sungguh-sungguh, dengan berbagai cara tentu saja, cara yang benar. Kalau sudah disampaikan tetap saja memilih jalan yang lain, tidak memilih jalan yang telah disampaikan dari Al-Quran ini, ya sudah, kita sudah lepas tanggung jawab. Kita sudah lepas kewajiban, tidak perlu dipaksakan, hanya menyampaikan. Wa illam taf'al. Dan jika tidak engkau lakukan. Dan jika tidak kamu kerjakan. Wa in, dan jika, lam itu tidak, taf'al kerjakan. Bila kamu tidak mengerjakan, maksudnya apa tadi? Tidak menyampaikan tadi, tidak menyampaikan Al-Quran gitu loh. Tidak menyampaikan Al-Quran atau tidak mengerjakan perintah dalam penggalan ayat bagian pertama ini. Tidak menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Fama ballagta. Berarti engkau tidak. Berarti engkau tidak menyampaikan, ya. Maka atau berarti kamu tidak menyampaikan. Ya, berarti kamu tidak menyampaikan risalatahu. Amanahnya. Iya, amanahnya boleh. Pesannya boleh, ya. Atau risalahnya gitu saja juga boleh. Karena risalah itu udah sering kita dengar di keseharian. Jika engkau tidak mengerjakan perintah ini, jika engkau tidak mengerjakan perintah sebagaimana penggalan sebelumnya, maka artinya engkau tidak menyampaikan risalahnya. Maksudnya, jika engkau tidak menyampaikan semua apa yang telah diberikan Allah, mungkin hanya dipilih-pilih sebagian saja, dipilih yang, waduh, ini kalau disampaikan gak enak nanti ini. Artinya apa? Sama saja engkau tidak menyampaikan risalahnya. Semua yang dari Allah sama saja berarti tidak disampaikan. Tidak disampaikan sebagian ayat sama saja dengan tidak menyampaikan seluruhnya. Nah, ini ya. Atau di keterangan lain, kufur kepada sebagian ayat sama saja dengan mengkufuri seluruhnya. Kalau di sini apa? Jika kamu tidak menyampaikan risalah ini secara utuh gitu maksudnya, sama saja kamu tidak menyampaikan semuanya. Nah, begitu. Jika engkau hanya memilih-milih, memilah-milah,
Kalau disampaikan ini gak enak, waduh gak enak rek. Kalau ini disampaikan ya wes, gak usah disampaikan. Ya, dipilih-pilih yang kira-kira sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan dipilih-pilih yang cocok dengan dirinya, dipilih-pilih yang cocok dengan masyarakat, gitu ya. Dipilih-pilih yang tidak sesuai, yang kira-kira nggak enak, disingit nggak disampaikan, disembunyikan. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahuinya. Sampaikan yang benar itu meskipun rasanya pahit, begitu kata pepatah atau sebuah ungkapan. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Benar ya, benar memang berasal dari Allah. Tidak usah dipilih-pilih, sampaikan semuanya. Sebagaimana kita juga sering berdoa apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu adalah benar. Nah, beri aku kekuatan untuk mengikutinya. Dalam arti apa? Juga mengikuti itu juga dalam artian menyampaikan. Karena dalam kebenaran itu ada tugas bagi kita semuanya untuk menyampaikan kebenaran itu kepada yang lain. Kalau nggak disampaikan, ada orang berbuat tidak benar, terus kita tidak memperingatkan. Ini nggak boleh loh gitu. Tidak kita ingatkan. Maka nanti yang kena hukuman itu justru orang yang tahu. Kecuali sudah disampaikan. Baik. Lanjut. Wallahu ya'simuka. Dan Allah dia menjaga. Allah memeliharamu. Nah, betul. Dan Allah menjagamu. Dan Allah memeliharamu. Dan Allah itu senantiasa memeliharamu. Kenapa begitu? Karena di sini bentuk kata kerja fi'il mudhari'. Nah, jadi selalu berlangsung terus menerus. Allah selalu menjagamu. Begitu kira-kira. Minan nasi dari manusia. Dan Allah menjagamu, selalu menjagamu dari manusia. Bermakna apa? Sampaikan saja. Sampaikan saja, tugasmu hanya menyampaikan. Dan Allah, gak usah takut gitu loh maksudnya. Gak usah takut, gak usah khawatir. Allah akan menjagamu dari manusia. Bermakna Allah akan selalu menjagamu dari kejahatan manusia. Dari gangguan manusia. Kepada orang-orang yang tidak senang kepada kebenaran. Gitu. Ini dijamin Rasulullah jaminannya. Sebelum turun ayat ini, Rasulullah itu selalu dijaga, selalu dikawal. Nah, setelah turun ayat ini, maka Rasulullah tidak mau dikawal. Ada yang pernah datang mengawal, menjaga Rasulullah, sama Rasulullah apa? Disuruh, sudah kamu pergi saja, Allah yang menjaga saya. Begitu, luar biasa. Ya, Allah yang menjaga saya. Sama saja, ini sebetulnya juga pada hakikatnya juga perintah kepada kita semuanya untuk menyampaikan kebenaran. Dan Allah menjamin akan menjaga kita semuanya, tidak usah takut. Waduh, nanti kalau aku menyampaikan ini nanti dibunuh, nanti kalau saya menyampaikan ini nanti ditangkap, nanti kalau saya menyampaikan ini nanti dikriminalisasi gitu. Ketakutan-ketakutan seperti itu membuat kita apa? Membuat kita tidak menyampaikan kebenaran. Tentu saja kita harus tahu adab-adab dalam menyampaikan kebenaran gitu, tidak serampangan. Tentu saja itu. Tentu saja bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sudah sering kita jelaskan masalah ini ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Sampaikan, jangan disembunyikan. Gak usah takut, Allah akan senantiasa menjaga kita semuanya. Nah, kalau Rasulullah dijamin benar ini, ya kita yakin juga meskipun kita tidak secara langsung
mendapatkan jaminan seperti ini, tapi pada hakikatnya itu adalah jaminan dari Allah untuk kita semuanya. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk, tidak memberikan petunjuk, tidak menunjuki. Nah, karena ini juga fi'il mudhari', tidak akan pernah memberikan petunjuk, tidak akan pernah menunjukkan petunjuk. Nah, yahdi hidayah, tidak akan pernah memberikan hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Gitu. Kalau kita di jalan ada rambu-rambu itu, kalau belok kiri ke arah Surabaya, belok kanan ke arah Malang. Nah, kalau terus misalkan ke Banyuwangi misalnya gitu. Ada rambu-rambu, ada keterangan begitu. Apa namanya, kalau umat ini tidak memberikan petunjuk, artinya petunjuknya itu ditutupi sama Allah. Jadi gak ngerti gitu loh, gak ngerti ini kemana, ini jalan kemana. Nah, makanya apa? Allah disebut la yahdi, tidak akan pernah memberikan petunjuk al-qaumal kafirin, kepada kaum kafir, pada orang-orang kafir. Kepada orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kafir ini pernah kita jelaskan dahulu, sebetulnya tidak mesti orang-orang di luar Islam. Bisa saja, bisa juga yang dimaksud di sini adalah orang-orang Islam sendiri yang mempunyai sifat yang sama dengan orang-orang kafir, orang-orang kufur. Dia selalu ingkar kepada ayat-ayat dari Allah. Ya. Tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, makanya kalau kita menjumpai, setelah kita sampaikan pesan Allah, sampaikan apa yang berasal dari Allah, sampaikan kebenaran, kita jumpai tetap saja tidak pernah ikut kebenaran itu, susah gitu loh diberikan nasihat kebenaran. Jangan heran, karena apa? Karena Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Begitu. Ini ayatnya, itu maksudnya paling enggak yang tersirat dalam ayat ini. Ya, makanya orang yang memberikan nasihat, tentu saja salah satu adabnya tidak boleh apa? Tidak boleh memaksa itu tadi. Bahkan ini wajib, tidak boleh memaksa. Hanya menyampaikan saja, sudah cukup. Sampaikan saja, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sudah selesai. Kalau memaksa, waduh, kita juga terjebak kepada kebatilan, karena memaksa itu adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang jahat itu memaksa itu. Maunya menyampaikan yang benar malah terjerumus kepada perbuatan dosa. Begitu. Kira-kira begitu ya. Sebaik sebelum kita lanjutkan lebih rinci dengan membaca keterangan dalam beberapa tafsir, kita baca dahulu sebagian ya dari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Katakanlah Muhammad, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Baik, alhamdulillah, saya kira cukup. Kita udah baca ayat ini, kita sudah mengartikan perkata, sudah kita terjemahkan. Mudah-mudahan barokah bagi kita semuanya. Amin. Berikutnya kita dengarkan keterangan atau penafsiran dari ulama-ulama kita yang soleh.
terhadap ayat 67 ini. Surah Al-Maidah ayat 67. Tafsirnya kita bagi menjadi 4 bagian sebagaimana kita baca tadi. Yang pertama, mic-nya di off-kan dulu semuanya, mic-nya. Bagian yang pertama adalah ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tafsirnya adalah barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, maka sungguh ia telah berdusta. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana yang saya katakan tadi juga, bahwa ini adalah menandakan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar-benar sesuatu yang berasal dari Allah. Ya, karena di sini Rasulullah sendiri hanya diperintah. Risalah adalah berasal dari Allah. Rasulullah berkewajiban menyampaikannya dan kita diwajibkan untuk menerimanya, untuk menerima sesuatu dari Allah tadi, menerima risalah tadi, menerima pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, kita diwajibkan menerimanya. Jangan ditolak apapun yang datang dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Jangan ditolak. Jangan pernah menolak risalah yang berasal dari Allah. Sesuatu yang berasal dari Allah semuanya harus diterima. Wajib hukumnya. Sebagaimana dalam tafsir ini. Umatnya telah menyaksikan bahwa beliau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah Tuhannya, serta menyampaikan kepada mereka dalam perayaan yang paling besar melalui khutbahnya, yaitu pada khutbatul wada atau pada peristiwa haji wada atau haji perpisahan. Beliau menyampaikan dan mereka menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah itu semuanya. Saat itu berkumpul kurang lebih 40.000 orang sahabat-sahabatnya. Begitu. Jadi mereka semuanya menjadi saksi, 40.000 orang sahabat ini, bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah dari Allah secara sempurna. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan keterangan ini berada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah memerintah Rasulnya Muhammad SAW dengan memanggil beliau dengan sebutan Rasul. Tujuannya adalah agar menyampaikan semua apa yang diturunkan Allah kepadanya. Makanya disebut dengan Rasul, tidak disebut dengan Nabi. Rasul adalah sang pembawa risalah, sang pembawa pesan, hanya menyampaikan pesan saja. Itu. Beliau pun melaksanakan kewajiban tersebut secara sempurna, dengan sebenar-benarnya, menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasehati dan membimbing umatnya menuju kepada kebaikan dengan penuh ketulusan. Wahai Rasul yang diutus dari sisi Tuhannya, dengan membawa risalah untuk umat manusia seluruhnya, sampaikan semua apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Saya ulangi, sampaikan semua apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Itu maksud dari bagian yang pertama. Janganlah kamu takut kepada siapapun. Jangan pula kamu takut akan tertimpa sesuatu hal yang tidak diinginkan.
untuk bagian yang pertama dari tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan kepada bagian yang kedua. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Atau dengan kata lain, engkau tidak menyampaikan risalahnya, tidak menyampaikan pesannya. Bermakna juga apa tadi? Engkau tidak menyampaikan sebagian saja. Itu juga bermakna engkau tidak menyampaikan seluruhnya. Tafsirnya adalah, jika kamu langsung menyampaikan seketika itu juga apa yang diturunkan kepadamu dan kamu tidak menunaikannya kepada manusia, bagaimana mungkin aku mengutusmu dengan membawa risalah itu, seperti kamu menyembunyikannya meski hanya sebentar, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Islam ini kepada manusia. Luar biasa ini. Luar biasa, perhatikan ini. Jadi, jika risalah itu, jika pesan dari Allah itu tidak langsung disampaikan, ditunda saja oleh Rasulullah, itu berarti dia bermakna tidak menyampaikan risalah itu kepada manusia. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, harus disampaikan kepada manusia secara langsung. Begitu tahu, sampaikan. Tidak usah ditunda-tunda. Makanya apa? Konsep berbuat baik itu adalah apa? Kalau katanya Hakim bagaimana? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini juga. Nggak usah ditunda-tunda kalau sudah ini tahu betul ini adalah kebaikan, ini adalah hal yang baik, langsung laksanakan. Tidak usah ditunda-tunda, karena menunda-nunda kebaikan itu adalah hal yang tidak baik. Ya, langsung sampaikan, jangan ditunda-tunda. Bahkan di dalam tafsir ini dikatakan, menunda sebentar saja, bagaimana mungkin aku mengutusmu dengan membawa risalah ini? Gak pantas kamu membawa risalah ini kalau kamu mau menunda-nundanya untuk menyampaikan kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 95, Ma 'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul itu hanyalah menyampaikan saja, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Menyembunyikan sebagian dari apa yang telah diturunkan oleh Allah adalah sama seperti dengan menyembunyikan semuanya. Dan Rasulullah benar-benar telah menyampaikan secara langsung dan seketika itu juga akan semua isi Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Masih dalam bagian yang kedua, maksudnya adalah jika engkau tidak menyampaikan apa yang telah aku perintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia, berarti engkau tidak menyampaikan risalah yang telah dipercayakan Allah kepadamu, dan pasti akan menerima konsekuensinya jika hal itu terjadi. Pentingnya menyampaikan kebenaran itu ya. Sangat penting. Kebenaran itu harus disampaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, jika engkau sembunyikan barang suatu ayat saja yang diturunkan oleh Allah kepadamu, artinya engkau tidak menyampaikan risalahnya, tidak menyampaikan risalah itu semuanya. Ini keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua. Langsung kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga.
wallahu ya'simuka minan nas. Allah selalu menjagamu dari gangguan manusia. Maksudnya apa? Yaitu aku, kata Allah, akan selalu menjagamu, selalu menolongmu, selalu mendukungmu dan memenangkanmu atas mereka. Karena itu kalian jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menyentuhmu dan dapat menyakitimu. Sebelum ayat ini turun, Nabi SAW selalu dijaga dan dikawal. Ini keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Masih bagian yang ketiga, tafsirnya adalah Allah memberitahukan Nabi Muhammad, memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa dia itu menjamin keselamatannya. Dia itu menjamin akan selalu melindunginya dan menjaga beliau dari gangguan manusia. Betapa tidak Rasulullah ketika menyampaikan kebenaran selalu diancam akan dibunuh. Makanya saya tadi menyampaikan sebetulnya Bani Israel itu menolak kerasulan Nabi Muhammad bukan hanya karena Rasul itu berasal dari orang Arab, gengsi dengan orang Arab, bukan karena itu sebetulnya, tapi karena hakikatnya mereka itu benci kepada kebenaran, dengki kepada sesuatu yang berasal dari Allah. Buktinya apa? Buktinya bukan karena Nabi itu berasal dari orang Arab. Buktinya Rasul yang diturunkan kepada mereka dari golongan mereka. Nabi Musa kan juga dari golongan mereka. Nabi Isa juga begitu ya, dari Bani Israel, sama-sama satu golongan. Diapakan? Diancam, dikufuri. Kalau kepada Nabi Musa itu takut kan, mereka kan nggak berani. Nah, coba Nabi Isa itu bagaimana? Dikejar-kejar itu, mau disalib, mau dibunuh. Nah, Zakaria, Yahya dibunuh sama mereka. Nah, satu golongan. Jadi ini bukan alasan sebetulnya Nabi Muhammad itu berasal dari orang Arab, tapi alasan sebenarnya karena mereka itu adalah tidak mau kepada kebenaran. Itu alasan utamanya. Dengki dan benci kepada hal-hal yang benar. Allah akan menjaga, memelihara dan melindungi Rasulullah dari usaha-usaha pembunuhan terhadap beliau. Rasulullah juga diancam dibunuh, baik oleh kafir Quraisy maupun oleh Bani Israel yang ada di Madinah waktu itu. Dengan berbagai cara, tapi tidak pernah berhasil kan? Allah tidak akan membiarkan para musuh melakukan rencana jahat mereka. Orang-orang musyrik pernah berupaya melakukan pembunuhan kepada beliau sepeninggal Abu Thalib. Nah, sebelum menyampaikan kebenaran, Rasulullah itu adalah orang yang dihormati, bahkan gelarnya Al-Amin. Nah, tapi setelah menyampaikan kebenaran, mendadak berubah. Beliau jadi dibenci. Jadi jangan heran kalau orang yang menyampaikan kebenaran itu dibenci oleh manusia. Karena pada umumnya manusia itu adalah kufur kepada Allah. Itu pada umumnya kayak gitu. Mayoritas manusia itu adalah kufur kepada kebenaran. Allah selamatkan beliau dengan hijrah ke Madinah. Itu sepeninggal Abu Thalib. Hal yang sama dilakukan oleh kaum Yahudi pasca hijrah di Madinah. Setelah di Madinah, apakah gangguan manusia itu berhenti? Enggak. Ternyata tetap mendapatkan gangguan dari manusia, diancam dibunuh juga oleh kaum Yahudi yang ada di Madinah. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Langsung kita lanjutkan bagian yang keempat atau bagian yang terakhir. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Maksudnya adalah Allah berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Dia
inginkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Kewajibanmu bukan memberikan hidayah. Kewajibanmu bukan memberikan petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, jadi begitu. Kewajiban kita hanya menyampaikan, kewajiban kita bukan memberikan petunjuk. Siapa yang berkewajiban memberikan petunjuk atau yang berhak memberikan petunjuk? Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita hanya menyampaikan, berusaha menyampaikan yang benar. Hasilnya dia ikut atau enggak, itu sudah bukan urusan kita lagi. Nah, kita selesaikan sama didoakan juga. Jangan cuma disampaikan, didoakan supaya orang yang kafir itu mendapatkan hidayah. Itu saja tugasnya, berusaha berdoa, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kalau mereka jadi ikut kepada kebenaran, kita jangan sombong. Kita juga nggak boleh sombong. Wah, itu karena sudah saya nasihati, sudah saya arahkan, sekarang dia jadi rajin sholat, sekarang dia jadi rajin ngaji, sekarang dia jadi gemar berinfak, dia sudah kata-katanya selalu kata-kata yang baik. Itu karena saya nasihati terus-menerus. Bukan, itu namanya kesombongan. Itu namanya kesombongan, tidak boleh. Nah, yang membuat dia jadi baik itu bukan kita. Yang membuat jadi baik itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Makanya kalau kita menjumpai ketika dibilangi diberikan nasihat, ngeyel saja gitu, kufur saja, membangkang saja, jangan heran. Karena Allah menyatakan, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang kufur. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'du ayat 40, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu itu hanyalah menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisap perbuatan mereka. Ya, kamilah yang menghisap perbuatan mereka. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir dalam menafsirkan bagian yang keempat. Masih bagian yang keempat, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah sampaikan saja risalah ini. Itulah saja kewajiban yang aku bebankan kepadamu. Itu saja kewajiban yang aku bebankan kepadamu. Aku yang akan berikan petunjuk bagi yang pantas atau bagi siapa saja yang aku mau. Ya udah, terserah Allah. Mau diberikan hidayah, mau disesatkan, semuanya terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau ada orang yang membangkang terhadap nasihat kita, nggak usah kecewa. Itu memang bukan hak kita membuat dia menjadi baik. Ya, itu haknya Allah, murni haknya Allah. Begitu kita memaksakan, maka kita sudah melampaui batas, sudah masuk ke dalam ranah pihak lain. Ya, maksudnya adalah masuk ke dalam ranahnya Allah. Ini melampaui batas, dosa besar. Aku, kata Allah, akan menyesatkan siapa saja yang aku kehendaki. Ya, sampaikan saja. Itu aja kewajibanmu. Sampaikan saja kebenaran itu. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ini keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang keempat. Selesai tafsir ini untuk surah Al-Maidah ayat 67. Begitu tafsirnya. Kemudian kita langsung lanjutkan dengan ibrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 67 ini, ayat yang mulia ini?
Saya mencatatnya ada berapa ini? Ada 6 hal. Yang pertama, kewajiban menyampaikan segala apa yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Sebagaimana kata pepatah, sampaikan saja kebenaran itu meskipun pahit rasanya. Sampaikan saja apapun resikonya. Itu yang pertama. Wajib menyampaikan segala apa yang telah diturunkan oleh Allah. Yang kedua, menyampaikan sebagian ayat, menyembunyikan sebagian ayat saja adalah sama seperti menyembunyikan seluruhnya. Itu yang kedua. Gak boleh disembunyikan. Yang ketiga, apa pelajarannya? Barang siapa yang menyembunyikan ayat atau sebagian ayat akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan siksanya. Nah, itu ya. Makanya tidak boleh ayat Allah atau ayat Al-Quran itu disembunyikan. Misalkan ayat 67 ini gak sesuai dengan selera kita, terus gak kita sampaikan, kita sembunyikan. Sampaikan semuanya. Atau pada pembahasan yang lalu yang cukup panjang tentang pemilihan, tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Ini kalau disampaikan ini banyak risikonya. Udah disembunyikan saja, jangan disampaikan. Dipilah dan dipilih sendiri ayat-ayat dari Allah. Tidak boleh. Kita akan mendapatkan balasannya terhadap perbuatan kita itu. Mendapatkan siksa dari Allah. Yang keempat, Allah akan selalu melindungi para penyampai kebenaran. Sampaikan saja. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, apabila telah datang kebenaran, maka yang batil itu akan lenyap atau akan kalah. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu pasti kalah, ya, pasti lenyap. Ini jaminan dari Allah. Yang keempat, pelajaran yang keempat adalah tugas kita itu hanya menyampaikan saja, sebatas menyampaikan dan tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tidak ada paksaan dalam mengikuti kebenaran ini. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Yang penting disampaikan, selesai. Yang keenam atau yang terakhir adalah Allah memberikan hidayah bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dia juga menyesatkan siapa saja yang Dia mau. Itu benar-benar haknya Allah. Memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Dia inginkan. Itu 6 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat 67 ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat 67 ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pagi ini, tafsir Al-Maidah ayat 67 menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sampaikan yang telah kita pelajari kepada yang nggak hadir atau kepada yang belum tahu, ya, minimal kita amalkan sendiri. Tapi sampaikan yang kita ingat, ya. Kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil
العالمين